Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Abiyadi dan Sekomida selaku pengasuh pesantren seperti melalui Bani Wida dan juga Gosawa, Gosami, Neng Rian, Neng Zara dan juga Neng Kamila, dan juga pada segenap guru-guru yang saya hormati, dan juga pada jajaran para pengurus, khususnya Mbak Rifki sebagai Menteri Peta Imajinasi dan Vida, dan juga pada kedua orang tua saya dan juga keluarga saya yang sekarang berada di rumah. Semoga beliau-beliau yang saya sebutkan dan juga kita semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga dihindarkan dari virus corona. Nah, jadi pada kesempatan pada malam hari ini saya akan menjelaskan, saya Tadasatul Aziza akan menjelaskan tentang siapa sih Nabi Sulaiman. Nah, jadi Nabi Sulaiman itu nama Nabi Sulaiman itu disebutkan sebanyak 16 kali di Al-Qur'an, yaitu di surat Al-Baqarah, An-Nisa, Al-An'am, Al-Anbiya, An-Naml, dan juga surat Saba. Nah, jadi Nabi Sulaiman ini dia itu merupakan putra dari Nabi Daud alaihissalam. Nah, beliau itu hidup sekitar 975 sampai 935 sebelum Masehi. Lalu beliau itu diangkat menjadi rasul pada tahun 970 sebelum Masehi. Lalu di saat beliau berumur 11 tahun, nah beliau itu sudah menampakkan tanda-tanda kecerdasannya, yaitu ketajaman otak, wisdom, berpikiran yang kritis, dan juga mengambil keputusan. Lalu beliau Nabi Sulaiman dan juga ayahnya merupakan dua rasul yang diutus kepada Bani Israel pada waktu itu. Nah, beliau itu wafat di Rahbam, Baitul Maqdis, di Palestina. Lalu Nabi Daud. Nah, Nabi Daud beliau merupakan nabi dari kalangan Bani Israel dan beliau juga seorang raja. Nah, menurut tafsir Jalalain, beliau merupakan orang yang pertama diangkat menjadi nabi, rasul dan juga seorang raja. Nah, jadi beliau itu diangkat saat di usia belia. Nah, jadi beliau tuh mengikuti perang dengan Raja Talut yang waktu itu diutus oleh Nabi oleh seorang nabi untuk memimpin ya. Lalu beliau perang dengan Raja Jalut yang kafir. Nah, pas perang itu Nabi Daud itu dapat mengalahkan Raja Talut. Setelah itu beliau diangkat menjadi seorang nabi dan juga rasul, dan juga Allah mewariskan kepadanya kekayaan. Lalu Nabi Daud, nah dia itu merupakan raja yang bertakwa dan juga adil dan juga berilmu. Nah, beliau juga mengurus rakyat-rakyatnya dengan adil. Lalu beliau merupakan ayah yang sukses karena dapat mendidik anaknya menjadi anak yang soleh. Lalu Nabi Sulaiman itu ditawari oleh Allah ilmu, harta, atau tahta. Nah, beliau menjawab ilmu. Nah, karena jawabannya ilmu, nah itu merupakan jawaban yang terbaik karena ilmu itu adalah ringan. Ilmu itu ringan, dapat dibawa kemana-mana. Lalu ilmu itu merupakan cahaya ilmu itu merupakan cahaya, dan juga ilmu itu bagaikan biji. Habis itu dijadikan menjadi pohon, lalu pohon itu berbuah, terus buahnya itu segar, gitu pokoknya perumpamannya. Lalu karena beliau memilih ilmu, maka beliau mendapatkan harta, tahta, bahkan wanita. Nah, beliau juga berhasil menguasai dunia, dan juga beliau merupakan nabiullah, termasuk nabiullah yang cerdas, agung, dan juga kaya raya, dan juga tidak menyintai dunia. Lalu hikmahnya. Nah, jadi hikmahnya itu, ilmu itu merupakan sesuatu yang paling mulia. Lalu ilmu itu ilmu yang dapat meninggikan derajat adalah ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Lalu menurut para ulama, ilmu itu merupakan standar keabsahan suatu amalan. Jadi kalau suatu amalan gak ada ilmunya, jadi ya gitu pokoknya. Oke, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.